Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam, atau tengah malam, atau subuh. Ya, kapanpun kamu nonton video ini. Ya, ini adalah part kedua dari praktikum Microsoft Word yang memang sepertinya sudah lama tertunda dan akhirnya ada waktu untuk upload. Ya, materi ini kan kita bahas mengenai yang namanya multi-level list. Ya, mungkin Bang kan udah pernah kita bahas di praktikum 1 walaupun yang sebentar. Ya, seperti itu. Lalu kita bahas mengenai namanya sections, lalu header atau heading sebagai navigasi daripada sebuah halaman. Oke, kalau nanya Bang kita kapan belajar mengenai referensi, itu nanti setelah mid semester. Ya, setelah mid semester ada satu lagi materi Word. Setelah itu kamu akan masuk ke materi Microsoft Excel dan juga PowerPoint. Oke, tanpa lebih lama lagi kita langsung mulai aja dengan membuat sebuah namanya blank dokumen. Ya, kalau misalnya kamu udah buka Word juga kamu bisa buka dari new di sini. Ya, dari home juga ada sebenarnya, tinggal klik aja blank dokumen. Sekedar disclaimer, mungkin tampilan Microsoft Office yang ada di Mac itu berbeda. Cuma pada dasarnya kita nggak akan beda banget karena tampilan yang di bagian atas ini, di ribbon di atas ini, itu sama mau di Windows ataupun di Mac OS. Yang bedanya cuma di atas doang, formatting atasnya. Cuma dikit bedanya, nggak jauh. Oke. Jadi kita akan membuat sebuah struktur dokumen skripsi. Okay. Walaupun mungkin disclaimer ya, skripsi di FTI nggak pakai lagi format ini, cuma ini bagus untuk mempraktekkan ilmu kamu. Ya, salah satunya adalah multi level list dan juga penggunaan headings sebagai patokan navigasi. Oke, seperti itu. Ya, sebenarnya aku udah ada recording waktu itu, cuma aku upload di Zoom, jadi bisa langsung download. Tiba-tiba file udah hilang semua, jadi makanya lama banget ya. Aku udah bikin waktu lengkap 50-an menit, which is ya udahlah, fine aja. Jadi struktur, ini contoh ya, contoh struktur dari dokumen kita adalah bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka. Oke. Bab 1 itu ada 1.1, latar belakang masalah. Ada 1.2, tujuan penelitian. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya nanti kamu pakai artikel yang lain dengan formatting yang berbeda juga nggak ada masalah. 2.1, oke. Misalnya adalah definisi Android. Oke. Dan 2.2 itu adalah software development life cycle. Seperti itu. Oke, dan nantinya masing bab akan mengacu kepada level dalam multi level list, dan setiap bab atau headings atau headings akan kita jadikan styles. Styles itu apa sih ya? Styles itu yang ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kamu ganti baris ini menjadi title, tinggal klik aja dan dia akan sesuai dengan formatting yang kamu taruh sini. Ya, dan nanti akan kuajarin satu persatu. Oke, kita langsung mulai aja dengan bikin multi level list. Kita mulai dengan 1, multi level list. Cara masukinnya gimana teman-teman? Cara masukinnya adalah di bagian sini, list. Oke. Di numbering di sini sampingnya itu kalau ada multi level list, kamu bisa klik dan kamu bisa pilih yang dipakai. Memang di sini teman-teman ada di sini satu ada heading 1 2 3. Mana sih yang bagusnya dipakai? Saranku gunakan yang ada heading 1 2 3 tulisan kecil ya. Oke. Kalau nggak ada pun sebenarnya kamu bisa pakai ini sih. Ya nggak ada masalah karena nanti ini stylingsnya akan otomatis sesuai. Permasalahannya adalah heading 1 2 3 ini ya di dalam Word kita sudah terdefine. Ya udah ada heading 1 dan udah ada heading 2 dan define. Gimana cara ganti stylesnya bahwa kita nggak pengen. Kita pengen judul bab itu misalnya fontnya itu ukurannya 14. Ya, judul bab. Lalu sebagian itu atau subbab dia fontnya misal 12 dan di bold. Oke. Nah, caranya sebenarnya bisa kamu undo lagi lalu kamu bisa define style sendiri. Tapi kita bikin strukturnya dulu. Contohnya bab 1, pendahuluan, atau nggak usah pakai bab kali ya, langsung aja pendahuluan. Oke, lalu 2 di sini adalah
tujuan penelitian. Kalau misalnya kamu bertanya, Bang gimana bikin 1.1? Ya, caranya kamu bisa pakai tab. Dan dia akan otomatis masuk. Atau kalau kamu nggak pakai tab, kamu bisa klik yang di sini untuk increase indentnya. Ya. Kalau aku lebih suka sih pakai tab aja ya, biar nggak ribet. Oke. Pendahuluan, lalu kamu bikin di sini misalnya latar belakang masalah. 1.2 adalah tujuan penelitian. Kan nggak fokus kan? Maka 2 ini harusnya adalah tinjauan pustaka. Oke, dan 2.1 tadi aku tap ya. Jadi pas awal 3 ini kamu tinggal klik tab aja atau tekan tab di keyboard kamu. Nanti akan otomatis dia masuk indentnya, atau kamu bisa klik di sini increase indent. Ya, kamu klik aja juga bisa. Oke. 2.1 adalah mengenai dev atau Android tersebut. Ya, 2.2 adalah software development life cycle. Kita bikin lagi nih satu lagi subbagian, yaitu adalah kerangka atau contohnya kita bikin mengenai waterfall. Seperti itu. Oke, sebenarnya ada banyak ya software development life cycle. Nah, Bang, tapi saya pengen semua rata kiri ke samping kiri. Gimana caranya? Kamu bisa select semua nih, kamu select, and then di atas ini ya, mungkin nggak terlalu kelihatan, itu ada namanya hanging indent. Kamu klik saja dan dia akan semuanya jadi sama. Seperti itu. Oke, kita kasih jarak sedikit biar dia bisa masuk semuanya sama. Contohnya seperti ini. Lebih rapi kan? Nah, rapi. Oke, ketika udah jadi struktur ya teman-teman, sekarang mungkin pertanyaan kalian kan, Bang gimana caranya kita bikin, apakah kita bikin kontennya dulu atau stylesnya? Ada dua cara ya, kamu bisa bikin kontennya dulu baru stylesnya. Kalau aku lebih suka, ya ini tadi gimana caranya teman-teman, kamu enter aja lalu kamu backspace aja, dia akan memisahkan, tapi nomornya nggak akan berubah. Aku lebih suka kita bikin dulu kerangkanya semua, stylingsnya oke, baru abis itu kita bikin isinya. Oke. Misalnya soal mengatakan soal ya bahwa bagian judul itu dari masing-masing bab dia harus ditulis di tengah, dia harus memiliki font ukuran 14, kita jadi 14, dan fontnya adalah Times New Roman. Oke, Times New Roman. Kalau misalnya nggak ada, kamu bisa ketik aja Times New Roman. Oke, dan dia akan di bold seperti itu. Ini untuk setiap bab 1 contohnya ya. Kalau mau bikin juga seperti ini, bab 1 pendahuluan juga boleh ya. Misal Abang saya pengen gede semua tulisannya biar kayak skripsi banget, boleh juga ya. Kamu bisa bikin langsung klik di sini uppercase ya. Ini adalah kita punya input atau output manipulator ya, dimana kita bisa mengganti case sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu untuk masing-masing subbab seperti ini, bahwa dia akan menggunakan ukuran fontnya 12 Times New Roman dan di bold. Ukurannya udah pas 12 ya. Fontnya di sini di atas 12. Kamu ganti jadi Times New Roman, lalu kamu bikin jadi bold. Oke, apakah sudah selesai? Sedikit lagi. Nah, sekarang kita udah tahu stylesnya nih. Udah ada panduan daripada stylenya ini. Oke. Sekarang gimana caranya untuk kita bikin dia menjadi sebuah styles? Ya, caranya adalah kamu klik di sini. Jadi kamu klik ya. Lalu kamu pilih title, atau aku lebih suka di heading 1. Heading 1 kamu mouse kanan. Sekali lagi ya. Ya, mouse kanan itu klik di mouse sebelah kanan, atau kalau misalnya nggak ada di trackpad kamu yang sebelah kanan, atau pakai 2 tab jari, nanti muncul opsinya. Kamu arahkan ke sini, kamu akan update heading 1 to match selection. Kamu klik dan lihat dia berubah formattingnya. Oke. Dan di sini kamu bisa ganti juga namanya, rename menjadi bab. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya adalah di bagian yang bawahnya, dia kan adalah subbab. Subbab ini kita pakai saja heading 2. Oke. Kita pakai heading 2. Ada di atas heading 2 dari styles ini, kamu bisa pilih heading 2. Heading 2, kamu mouse kanan, and then kamu akan update heading 2 to match selection. Kamu klik, sudah berubah dia stylesnya, kamu rename menjadi subbab. Lalu kalau kamu perhatikan lagi di sini ada yang namanya ada namanya bagian ya, di bawahnya di subbab itu ada bagian
Ya misalnya bagian juga sama, ukurannya 12, tapi nggak usah di bold juga aja, dan fontnya Times New Roman. Oke, seperti itu. Kamu akan rubah heading ketiga berarti. Heading ketiga, kamu akan update heading 3 to match selection. Sudah aku rubah gayanya, ini abaikan aja. Ini otomatis muncul pastinya karena heading yang dipakai akan terpakai otomatis. Lalu kamu rename menjadi bagian. Seperti itu. Oke, kalau udah selesai bang, saya nggak butuh yang lain-lainnya nih bang. Saya nggak butuh no spacing, saya nggak butuh normal, saya nggak butuh heading 4. Gimana cara ngilanginnya? Tinggal kamu mau mouse kanan and then remove from style gallery. Yang kamu nggak pakai subtitle emphasis, kamu remove from style gallery. Emphasis, kamu remove style gallery. Intense emphasis, kamu remove. Artinya apa? Kamu bisa remove bagian-bagian stylings yang memang menurut kamu nggak penting. Akhirnya kamu punya dokumen yang fokus hanya kepada isinya aja. Oke, misalnya isi itu ya, contoh dari baris ini, di atasnya kita jadikan dia sebagai formatting dari isi. Isi itu misalnya menggunakan Tahoma. Ukuran 10. Oke, atau mungkin 10 kekecilan kali ya. 11 deh bang. Ya, 11. Dan kita pengen jadikan setiap bab yang baru muncul ya akan mengikuti normal ini. Ya, akan mengikuti paragraf ini. Kita pengen dia baru mulai itu dimulai dengan indensasi. Kamu bisa cek ya, bisa ambil hanging indentnya di atas atau left margin. Ya, kamu klik, kamu tarik sesuai dengan panjang bab tersebut. Oke, nantinya ketika udah sesuai formattingnya, oke, kamu tinggal ngambil yang normal di sini, kamu mouse kanan lagi, update normal to match selection. Oke, jadi deh. Ya, jadi lihat semua yang normal kita undo ya. Semua yang tadinya normal, ini kan normal juga nih. Ya, normal. Ini normal. Ketika kita update to match selection, semua yang normal akan mengikuti stylings yang sama. Oke. Nah, kalau udah stylings yang sama, kalau udah menggunakan stylings yang sama semuanya, berarti selanjutnya ketika kita mulai sebuah paragraf, nantinya dia akan menggunakan baris tersebut. Oke, di sini ada sedikit kesalahan, kayaknya kita lupa rubah tadi ya. Di sini harusnya bagian itu menggunakan dia ngerubah ya, karena dia masih pakai subbab, kita pakai dia ukuran 12. Oke, ini masih pakai subbab juga otomatis, kita update dulu aja. Oke, tadi mouse kanan, update to match selection, dan semuanya sudah sesuai. Waterfall ini karena dia udah bagian, maka dia akan kita bikin dia menjadi ukuran 11 saja. Seperti itu. Oke, perhatikan semuanya langsung otomatis ya. Itulah hebatnya Microsoft, sekarang langsung otomatis. Dan enaknya kalau kita udah pakai heading seperti ini, kita memiliki sebuah namanya navigasi. Navigasi itu apa sih? Kamu bisa ke view, and then kamu bisa navigation pane. Sekarang kamu punya struktur daripada paper kamu. Jadi kalau pengen pindah ke latar belakang masalah, kamu tinggal klik. Lebih enak kan kalau misalnya kamu punya sebuah paper atau penelitian, kamu gunakan headers ini, itu kan jauh lebih efisien. Ya, akan jauh lebih efisien. Seperti itu. Oke. Ya, di sini juga kamu bisa atur aja formattingnya. Bab 2, dia kan tetap masuk ke header 1 kan? Oke, ini kita ganti menjadi tinjauan pustaka. Ya, tinggal ganti aja, kita buat dia jadi uppercase. Mana uppercase kita tercinta, dan kita hapus. Oke. Hah, bang, nomornya berubah. Kenapa? Karena di sini posisinya dia menyambung. Gimana caranya? Kamu bisa mouse kanan di sini. Oke. Lalu kamu bisa masuk ke restart numbering. Tapi jadi error. Hah, terus gimana cara lanjutinnya, bang? Ya, kamu bisa masuk ke bullets and numbering. Lalu abis itu continue previous list, kamu customize mulai dari level 2. Ya, start at-nya tunggu. Ini kan start level 3, kita start at 2. 1 2. Oke, salah. Kita cek lagi. Bullets and numbering. Ini emang jarang dipakai sih aku juga. Ya, baru abis itu kita customize. Oke. Kita ambil levelnya level 1, start at 2. Oke. Masih nggak mau juga. Oke, nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya masih nggak mau juga, berarti memang Tuhan tidak pengen kita ganti. Ya, dia tetap harus ada ini. Sebenarnya bisa dihilangin sih. Ya, wait ya. Aku coba cek dulu.
Kita customize, indent add, number set for this level. Kita hilangin aja. Oke. Nggak bisa dihilangin ya fontnya ya. Ya udahlah. Nggak ada masalah deh. Yang nggak bisa dirubah. Oke, kita ikutin aja yang ada. Berarti bab satunya juga nanti kita ngikutin aja. Nggak ada masalah. Ya sebenarnya ada caranya, cuma nanti harus bermain dengan section. Nah, section itu buat apa sih? Ya, section itu adalah untuk memisahkan masing-masing paper. Misalnya di dalam sebuah dokumen itu kan diketahui ketika kita bikin bab 1 pendahuluan ya, dan bab 2 tinjauan pustaka, ini sebenarnya ngeganggu banget sih, seharusnya bisa dihapus. Wait, aku masih penasaran ya. Oke, kita bikin dari start numbering aja. Lalu kita habis to balance and numbering, customize, level 1, start at 2. Malah continue. Mana sih? Bentar ya. Ini emang suka gini kadang ya teman-teman ya. Jadi dia tuh berusaha untuk menyesuaikan dengan maksud yang dia maksud. Ya mungkin kata Microsoft mungkin maksudnya seperti ini. Enggak ya. Kita pengen dia enggak seperti itu. Kita start at 2. Oke. Apa change to this point forward. Dapat deh. Ya, bab 2.2. Dan ini kok jadi malah masuk ke dalam ya. Ini kita tinggal indent aja ke kiri teman-teman ya. Kita geser aja tadi ke bagian kiri. Simple tapi bermanfaat. Kita geser ke kiri. Seperti itu. Oke, Bang, indentnya dibikin aja Bang biar sama kayak di atas. Oke. Ini kamu geser. Ya, digeser lagi. Ting. Beres. Ya, sekarang dia udah masuk bab 2 tinjauan pustaka. Nah, ada beberapa cara untuk membuka sebuah page ya. Mungkin teman-teman tahu namanya page break. Misalkan halaman ini, halaman di atas adalah halaman panduan kita. Kita nggak pengen dia dianggap. Ya, kita pengen nggak usah dianggap dia. Ya, kita akan mulai dari bab 1 ini ke bawah. Caranya gimana? Kamu bisa masuk di dalam layout. Oke. Kamu bisa masukin pilih dalam break. Break ini kamu bisa page break ataupun section break. Bedanya apa? Kalau page break dia hanya ngebuka aja halaman yang baru, tapi sectionnya sama. Sedangkan kalau section break dia akan ngebuka section yang baru. Gimana caranya mengetahui dia section baru atau lama? Itu dengan kamu mengaktifkan yang di dalam home kamu ini ada namanya paragraph tools sebelah sini. Ya. Ini kok kamu munculin bakal kelihatan bahwa oh ternyata dia section break ngebuka. Terus gimana cara ngetahui bahwa di atas adalah section 1, di bawah adalah section 2? Kamu bisa buka header atau footer yang berada di atas. Caranya gimana? Double klik aja di atas. Kelihatan? Ya. Header section 1, header section 2. Oke. Dan dari adanya section ini kita bisa bedakan gaya di section 1 dan gaya section 2. Gimana caranya? Semuanya sebenarnya ada di atas ini. Ya. Jadi kalau kamu mau hilangkan supaya yang di atas ini tidak ngikut ke bawah gayanya, kamu bisa hilangkan nih, matikan di sini ada link to previous di header and footer. Kamu matikan saja. Oke. Footernya juga jangan lupa, jangan cuma header doang. Ya, link to previously kita matikan. Oke. Perhatikan pas kita matiin ada tulisan di sini same as previousnya jadi hilang. Yang di atas dia sudah hilang, yang di bawah masih ada same as previous, kita hilangkan dan dia memiliki gayanya sendiri. Jadi kalau kita ganti penomoran di atas dia akan berbeda dengan yang di bawah. Seperti itu. Oke. Selanjutnya misalnya ada bab 2. Bab 2 ini kan dia akan selalu dimulai dari section yang baru. Mungkin teman-teman yang pernah baca sebuah skripsi secara online pasti tahu kan setiap bab ini akan dibuka menggunakan section yang baru. Kenapa harus pakai section? Karena biasanya penomoran dari sebuah bab itu ya nomornya berada di tengah-tengah. Ya, berada di bawah bagian tengah. Sedangkan halaman selanjutnya nomornya itu berada di bagian kanan atas. Seperti itu. Sekali lagi ya. Ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya untuk section, awal setiap section deskripsi itu biasanya nomornya berada di tengah, di bawah. Sedangkan nomor halaman selanjutnya itu berada di bagian kanan atas.
Jadi karena dia harusnya section yang berbeda, masuk lagi ke layout teman-teman, and then kamu breaks, pilih section breaks yang next page. Perhatikan dia sudah section break next page seperti itu. Oke, Bang, apakah kita harus hilangkan same as previousnya? Aku rasa nggak usah, karena kan bab itu penomorannya sama kan, 1, 2, 3, 4, 5 dan menurun ke bawah. Yang berbeda biasanya di halaman daftar isi. Kenapa daftar isi berbeda, Bang? Ya karena biasanya menggunakan penomoran Romawi. Seperti itu. Oke, jadi sekarang kita akan coba bikin beberapa page. Mungkin aku asumsikan ini ada isinya ya, biar maksudnya biar nggak ribet teman-teman. Ya, kita asumsikan ini ada isinya. Gimana cara mengasumsikan mewakili isi? Kita pakai aja di sini, kamu enter ke bawah. Kan dia akan langsung masuk otomatis jadi normal kan. Lalu kamu masuk ke layout and then breaks, masuk ke page break. Jadi biar kelihatannya ada halaman baru, masing-masing subbab ya memiliki halamannya masing-masing. Ini untuk struktur aja ya teman-teman ya. Ini juga sama. Ya, Android kita akan taruh break di sini, kamu enter dulu aja biar aman. Juga kamu enter dulu aja. Lalu kamu masuki ke break, lalu page. Software development lifecycle kayaknya juga perlu kita taruh page break lagi. Seperti itu. Oke, sekarang kita pengen kasih nomor. Peraturan dari nomor tersebut, mungkin izin aku zoom out sedikit. Peraturan dari nomor, dari setiap nomor atau halaman utama dari headings, dia akan memiliki nomor berada tepat di bawah bagian tengah di sini. Sedangkan halaman selanjutnya dari bab tersebut akan berada di kanan atas. Gimana cara bikin nomor halaman? Kamu double klik bagian footer dulu dan pastikan different first page-nya itu kecentang. Kenapa? Karena setiap halaman pertama dari section dia akan memiliki gaya yang berbeda. Selanjutnya akan sama. Oke, gitu ya. Jadi pastikan different first page-nya itu terpilih. Oke, sudah terpilih? Sudah. Ya, pastikan nih first page header section 2, first page header section 2. Ya, di sini same as previous, sepertinya masih nyangkut. Ya, kita hilangkan dulu same as previous-nya, kita matiin lagi linknya. Oke, dan sini juga kita matiin lagi link to previous-nya. Seperti itu. Dan untuk yang bab selanjutnya kita pastikan dia same as previous karena nanti stylesnya akan ngikut. Lalu gimana cara nambahin nomor halaman? Ya, caranya sebenarnya ada dalam page number sebelah sini. Tapi mungkin aku perlu disclaimer sedikit ya teman-teman ya. Di Microsoft Word yang di Windows itu lebih gampang pembuatan page numbernya. Kalau di sini agak sedikit ribet. Ya, kenapa ribet? Ya, kamu harus atur ke jadi center dulu, and then kamu baru masukin page number alignmentnya kalau bikin di center. Lebih ribet ya. Dan posisinya kadang tidak sesuai keinginan kita. Tuh malah hilang. Ya kan? Tuh, hilang kan? Ya, itulah ribetnya memakai Mac OS. Jadi siapa suruh pakai Mac OS? Jadi caranya bisa kamu pakai footer juga ya, and then kamu masukin nomornya di sini. Ya, kalau di Microsoft Windows tuh ada nih ya page number, ya alignmentnya kita bikin center. Ya, kita klik OK aja dan seharusnya muncul. Ya, seperti itu. Mungkin kalau bertanya, Bang, kok nomornya dimulai dari 2, bukannya harusnya jadi 1? Ya, kamu tinggal masuk ke nomor ini aja, page number ini kamu pastikan dia ke blok, page number, format page number, dan start at 1. Akan 1. Dan perhatikan yang kedua, loh, kok dia di sini posisinya? Kenapa dia nggak di kanan atas? Karena dia masih ngikut. Ya, teman-teman, dia ngikut. Tapi perhatikan yang selanjutnya juga mengikuti formatting yang sama. Karena tadi kita udah bikin dia different first page, jadi halaman pertama sudah pas ya, nomornya di bawah sini. Halaman kedua dan selanjutnya kita pengen nomornya di kanan atas. Gimana caranya? Buka footer lagi dan kita hapus saja nomor ini. Ya, kita hapus dan sekarang kita ke bagian header di atas. Masukin lagi page number, pilih posisinya alignmentnya di right. Kita klik OK. Nomornya sudah sesuai ya. Nomor 2 berada di kanan atas. Dan perhatikan di sini, loh, kok di sini posisinya masih 3? Karena kita belum bikin different first page. Kita klik different first page dan lihat sudah sesuai dengan yang sebelumnya. Ya, dan semua halaman kita sudah sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Yang terakhir, gimana caranya bikin waterfall ini? Isinya misalnya isinya adalah sebuah gambar yang
lebar sehingga harus landscape. Oke. Bang, tadi kan kalau landscape itu posisinya tinggal masuk ke layout and then orientation landscape. Bener kan, Bang? Iya bener, tapi kalau kamu rubah ini semuanya jadi landscape. Padahal kamu pengen hanya di bagian section ini doang, hanya software development artinya di waterfall ini doang yang landscape. Yang lainnya kamu pengen portrait. Tunggu. Loh, kok di sini section 1 posisinya nggak ada portrait, malah tetap portrait? Karena dia menggunakan section yang berbeda. Berarti untuk bikin sebuah stylings yang berbeda, teman-teman bisa membuat section baru lagi. Ya, section baru lagi. Oke. Gimana caranya? Kita undo lagi ya, kan gak enak banget liatnya ya. Seperti itu. Oke, kita layout dulu, kita ganti orientationnya menjadi portrait. Oke, sudah sama. Jadi ketika kamu sampai di halaman yang ada waterfall ini, ya, di awal ini kamu bikin dia section yang baru. Breaks, kita bikin dia adalah section baru. Kita bikin continuous. Seperti itu. Oke. Gimana cara ngeceknya? Perhatikan. Ini ada first page section 4 dan ini section 3. Udah jadi section yang baru. Dan di sini kamu tinggal ganti aja jadi landscape. Layout, orientation, landscape. Dan lihat isinya berbeda. Namun apa yang menjadi permasalahan teman-teman? Ini kan nomornya harusnya tetap di kanan atas, Bang, bukan di bawah. Gimana cara ngatasinnya teman-teman? Di front page-nya kita uncentang. Maka dia akan balik lagi ke posisi yang seharusnya. Kalau kamu centang, dia akan ngikutin aturan yang di atas. Setiap awal bab, dia harus nomornya berada di tengah di bawah. Tapi kalau kamu tidak centang, maka akan dia ngikutin halaman yang selanjutnya. Terakhir, yang sangat penting, gimana cara bikin daftar isi? Kan setiap paper harus ada daftar isinya, Bang. Nah, daftar isi caranya misalnya kita mau buat di mana nih? Kita bikin di sini kali ya. Oke. Kita bikin di sini isinya nanti adalah daftar isi. Daftar isi akan memakai heading 1 bab. Seperti itu, dan dia tanpa angka 2. Ya, daftar isi di tengah. Oke, kita akan buat dia sebagai sebuah section baru. Gimana tadi cara bukan section? Layout, breaks, next page. Ting. Perhatikan dia sekarang udah section baru. Nah, kita pengen bikin daftar isi yang otomatis, ya nggak sih? Males banget kan kalau bikin daftar isi terus kamu harus bikin manual. Oke, pastikan dulu dia sudah section berbeda. Oke, dia udah section 2. Di sini same as previous, no problem at all, ya. Dan pastikan section 3 ini tidak ada same as previous. Artinya nanti penomoran di daftar isi yang biasanya menggunakan angka Romawi tidak akan kena ke bagian-bagian selanjutnya. Jadi selalu pisahkan dengan section, dan kalau misalnya ada section yang kamu tidak ingin gabungkan ke sebelumnya, pastikan link to previousnya kamu matikan. Kalau kamu pengen formattingnya sama dengan yang di atasnya, maka link to previousnya kamu aktifkan. Oke? Seperti itu. Harusnya gampang sih ya. Kamu double klik, and then sekarang kita pengen bikin daftar isi secara otomatis. Mungkin teman-teman pas dulu bikin kelas Apricom, ya aplikasi komputer, atau mungkin kelas komputer, atau nggak tahu namanya apa ya mata kuliahnya, bikinnya manual kan. Misalnya bab 1 pendahuluan, baru spasi, titik sampai ke ujung, atau pakai tab, ya. Baru sini nomor halamannya adalah 1. Ya kan? Ada yang masih seperti itu. Ya, terus kamu ganti di sini untuk tab ini jaraknya ya di bagian tabbings, ya, di format, baru habis itu masuk di tabs, ya kamu garis bikin pakai titik. Oke, wait, dia nggak mau jalan. Ntar kita cek dulu ya. Tadi aku kliknya mana sih? Format di sini alignment. Tab stopnya kita bikin di 15 aja ya. Dia posisinya adalah right dan menggunakan titik-titik, kita tambahkan aja. Oke. Walah kepanjangan. Ya karena ada titik kebanyakan pakai tab. Ting. Kita hilangkan, ya. Bisa seperti ini kan teman-teman? Dan ini mungkin ada yang teman-teman sudah bikin di sorry aku zoom dikit. Ya, teman-teman sudah bikin di kelas SMA, tapi kan manual banget. Sedangkan kita udah punya struktur nih di sini. Kenapa tidak kita manfaatkan aja? Gimana cara manfaatinnya, Bang? Dengan kondisi sadar tanpa pengaruh alkohol, aku akan hapus semuanya. Oke. Ya, bukannya artinya saya nggak suka dengan sebuah kesalahan, nggak. Itu hal salah, itu namanya belajar ya. Lalu kalau masuk ke dalam layout, kalau tidak salah, tunggu.
Di layout nggak sih? Atau di insert? Aku lupa ingat. Di reference yang benar. Ya, di reference ada namanya table of contents. Kamu tinggal klik saja, lalu kamu klik custom tables of content from template. Oke, beres dan keluar deh kita punya isi. Ya, seperti itu. Lo bangko ini ada tab-tabnya. Ya, kalau kamu ingat tadi kamu ada bikin sebuah adjustment kan? Ya, tadi sini kamu ada adjustment. Apa adjustment ya? Di dalam format tabs kamu ada bikin sebuah aturan tadinya. Oke, kita clear all dulu. Oke, lalu kamu masuk ke format, baru masuk ke reference, table of content. Sebenarnya kamu bisa pilih mana yang ada sih yang pengen kamu pakai. Ya, di sini klasik contohnya kamu klik dan lihat sudah keluar deh table of contents kita. Ini kamu bisa hapus, ya, kamu bisa delete. Apaan sih? Ya, kamu bisa hapus. Oke, dan ini apakah bisa diganti stylesnya? Bisa bang, bisa deh, bisa bisa sis, apapun lah itu ya. Kamu tinggal blok saja semuanya. Oke, lalu kamu balik ke home, kamu ganti dia menggunakan Times New Roman, ya kan? Lalu indensasi bisa digeser nggak sih bang? Bisa dong. Ya kita geser semuanya, sesuaikan dengan keinginan kamu yang seperti apa. Misalnya kamu rasa seperti ini, oke? Ya udah, ya semuanya sudah oke. Oke, mungkin di sini bang ini kayaknya terlalu jauh deh. Posisi waterfallnya terlalu jauh deh. Ya kamu bisa atur tweak satu persatu. Ya, memang nggak bisa kamu klik. Kalau kamu klik kamu langsung loncat ke sana. Ya, kamu bisa atur aja di sini tabbingsnya. Di sini kamu atur ke sini. Lebih cantik bukan? Dan ini otomatis ya teman-teman. Ya walaupun aku daftar isinya nomor 2 sih. Kenapa? Karena dia halaman 1 dan 2. Kita belum bikin aturan nomornya di sini. Jadi sekarang kita klik. Oke, nah enaknya di sini kalau kamu pengen pindah ke tinjauan pusaka tinggal klik aja dan dia langsung otomatis navigasiin. Buat kita penguji juga enak banget ya, atau pembimbing skripsi tinggal klik muncul. Di kiri juga ada kan. Nah sekarang terakhir berarti bang saya nggak pengen ini bold, saya pengen ini huruf kecil semua. Seperti ini aja bang. Boleh. Jadi ya sesuai dengan aturan ya. Kalau misalnya bang saya pengen ini posisinya di tab aja bang. Ya sekali lagi nih ribetnya, memang ini ribetnya ya. Jadi kamu harus arahin kursornya manual, nggak bisa asal sembarang. Ya nggak bisa asal sembarang. Jadi memang agak sedikit ribet untuk formatting, tapi akan lebih enak. Ya. Daftar isi ini kenapa posisinya formatting fontnya nggak ada? Ya kan tadi kita nggak blok loh teman-teman. Ya kita ganti jadi Times. Sudah sesuai seperti itu. Oke. Dan sekarang kita tambahin dong nomornya si daftar isi ini. Daftar isi kita pakai nomornya berada di bawah. Oke. Berada di bawah dan menggunakan page number, alignment center. Kita klik formatnya di sini, start at 1, number formatnya kita gunakan I. Seperti itu, start at 1. Dimulai dengan I. Muncul deh. Loh, tapi sini masih 2 bang, apa yang terjadi? Jangan panik teman-teman, tinggal mouse kanan and then update field, update page number only. Selesai deh strukturnya teman-teman. Pastikan dia cuma I kan, gak pengaruhin ke lainnya. Dan itulah cara untuk membuat sebuah strukturnya. Semoga tutorial ini ngebantu ya teman-teman ya. Karena sebenarnya secara sadar ini jawaban mid semester sih. Cuma kalau kamu perhatikan kamu bisa hati-hati kerjakan. Tujuannya sebenarnya bukan untuk bikin kamu manja, enggak ya. Tujuannya basic IT skills adalah kamu mampu memiliki skill yang dapat kamu pakai secara terus-menerus. Jadi in case someday kamu nanti mungkin ngerjain skripsi dan kamu lupa caranya seperti apa, kamu bisa coba untuk buka lagi video ini. Oke? Have a nice day semuanya, semoga bermanfaat ya.